Baik, sebelum masuk ke presentasi kita pada sesi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satya Pramudita dengan NIM akhir 305. Saya Farid Hanif Fatan dengan NIM akhir 364. Saya Azrul Fatunada dengan NIM akhir 340. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan topik 3, yaitu karakteristik non-deterministik finite automata atau NFA dan simulasi pengujian string. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi ujian tengah semester mata kuliah teori otomata dengan fokus pada topik 3, yaitu karakteristik non-deterministik finite automata atau NFA serta simulasi pengujian string. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dasar NFA secara teoritis, sekaligus mendemonstrasikan cara kerjanya melalui dua studi kasus yang telah kami rancang. Nah, pada bagian pertama, kita akan membahas definisi dari NFA. Non-deterministic finite automata atau NFA adalah model komputasi, yaitu mesin state terbatas, di mana untuk satu simbol input yang diberikan, mesin dapat melakukan transisi ke lebih dari satu state sekaligus, atau bahkan tidak melakukan transisi sama sekali sehingga menghasilkan himpunan kosong. Nah, hal ini berbeda dengan deterministic finite automata atau DFA. Pada DFA, setiap input hanya memiliki satu jalur transisi yang pasti, sedangkan pada NFA terdapat sifat non-determinisme, yaitu ketika mesin dihadapkan pada beberapa kemungkinan transisi, mesin akan mengevaluasi semua kemungkinan jalur komputasi tersebut secara paralel. Suatu string atau kata dinyatakan diterima oleh NFA apabila dari seluruh cabang komputasi yang ada, minimal terdapat satu jalur yang berakhir pada final state atau state akhir. Nah, secara formal, sebuah mesin NFA didefinisikan oleh konfigurasi 5 tupel, yaitu M sama dengan Q, sigma, delta, dan SF. Q melambangkan himpunan ringga dari seluruh state yang dimiliki mesin. Sigma adalah himpunan simbol input, yaitu alfabet yang dapat dibaca oleh mesin. S adalah start state atau state awal, yang merupakan salah satu elemen himpunan Q. F adalah himpunan final state atau state akhir, yang merupakan himpunan bagian dari Q. Perbedaan mendasar NFA terletak pada transisinya, yaitu delta. Pada NFA, fungsi transisi dipetakan sebagai delta Q kali sigma 2 pangkat Q. Simbol 2 pangkat Q atau yang disebut power set menunjukkan bahwa hasil dari satu transisi pada NFA bukan berupa satu state tunggal, melainkan dapat berupa himpunan state atau subset dari Q. Konsep ini yang memungkinkan terjadinya percabangan komputasi pada NFA. Untuk melihat implementasi konsep ini dalam bentuk yang lebih konkret, pembahasan studi kasus pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih buat teman saya yang sudah membacakan materi sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan ke studi kasus yang pertama. Oke. Pada studi kasus yang pertama ini, kami merancang sebuah mesin NFA yang bertugas menerima semua string yang diakhiri dengan pola 01. Himpunan alfabet yang digunakan adalah sigma 0,1. Mari kita perhatikan diagram transisi. Mesin ini memiliki 3 state, yaitu I0 sebagai state awal, I1 dan I2 sebagai state akhir. Sifat non-deterministik terlihat jelas pada state I0 ketika mesin berada di I0 dan menerima input 0.
Jadi dua transisi yang dapat terjadi secara bersamaan. Pertama, mesin dapat melakukan looping kembali ke V0. Kedua, mesin juga dapat berpindah ke V1. Selanjutnya, dari state V1, apabila mesin menerima input 1, maka mesin akan bertransisi menuju state akhir, yaitu V2. Terus slide selanjutnya, simulasi pengujian string di kasus pertama. Nah, untuk menguji rancangan tersebut, kita akan melakukan simulasi pengujian menggunakan string W, yaitu 1001. Karena string ini berakhiran 01, maka secara teori mesin seharusnya menerimanya. Mari kita evaluasi proses transisi langkah demi langkah. Yang pertama, komputasi dimulai dari state awal. Jadi himpunan state awal adalah V0. Terus yang kedua, mesin membaca input pertama yaitu 1 dari state V0 ketika menerima input 1. Mesin tetap berada di V0 sehingga himpunan state menjadi V0. Terus yang ketiga adalah mesin membaca input berikutnya yaitu 0. Pada saat ini dari state V0 terjadi percabangan kedua arah, yaitu kembali ke V0 dan sekaligus menuju V1. Maka himpunan state sekarang menjadi V0, V1. Terus yang keempat, mesin membaca input 0 yang kedua dari V0. Input 0 menghasilkan himpunan V0, 1. Namun dari V1 tidak terdapat transisi untuk input 0, sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Gabungan seluruh hasil membuat himpunan state tetap 0. Terus yang kelima dan yang terakhir adalah mesin membaca input terakhir yaitu 1. Dari V0 input 1 menghasilkan V0, sedangkan dari V1 input 1 menghasilkan V2. Jika keduanya digabungkan, maka himpunan state akhir menjadi V0, 2. Karena pada himpunan akhir tersebut terdapat V2 sebagai state akhir atau dapat dituliskan V2 in F, maka dapat disimpulkan bahwa string 1001 diterima oleh mesin. Oke, selanjutnya pembahasan kunci kasus kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada studi kasus ini tingkat komplikasinya sedikit lebih tinggi. Kami merancang NFA untuk mengenali string yang mengandung substring, baik substring tersebut terletak di awal, di tengah, maupun di akhir string. Himpunan alfabet yang digunakan adalah sigma sama dengan A, B. Berdasarkan diagram pada layar mesin ini terdiri 4 steps, yaitu P0 sebagai start state, kemudian P1, P2 dan P3 sebagai final state. State P0 berfungsi sebagai state penunggu. Setiap kali menerima input A, mesin tidak hanya melakukan looping di P0, tetapi juga dapat memulai cabang baru menuju P1 sebagai langkah awal untuk mendeteksi pola apa. Setelah itu, apabila input berikutnya adalah B, maka cabang dari P1 akan bergerak ke P2. Kemudian, jika setelah mencapai P3, mesin akan tetap berada di state tersebut untuk seluruh input sisa yang masih ada. Simulasi pengujian string. Studi kasus 2. Simulasi pertama, string yang ditolak yaitu W, kemudian A, B. Langkah pertama, komputasi dimulai dari himpunan awal tutup kurung P0.
Langkah kedua, mesin membaca input A. Pada state panel, input A menghasilkan percabangan ke P0 dan P1 sehingga himpunannya menjadi buka kurung panel P1 buka kurung. Langkah ketiga, mesin membaca input B dari P0. Mesin tetap dapat berada di P0. Dari P1 input B membawa mesin ke P2, jadi himpunan state sekarang adalah P0, P2. Langkah keempat, mesin membaca input terakhir yaitu B dari P0, mesin kembali menghasilkan B0. Sementara P2 tidak ada transisi untuk input B, sehingga hasil dari cabang tersebut kosong. Maka himpunan stage akhir menjadi P0. Karena tidak terdapat P3 pada himpunan akhir, maka string ABB ditolak oleh mesin. Simulasi kedua, string yang diterima oleh W dengan ABB, AABB, AABA. Langkah kedua, mesin membaca A pertama dari P0. Terjadi percobaan ke P0 dan P1, maka himpunan menjadi P0, P1. Langkah ketiga, mesin membaca ke A kedua dari P0 input A kembali menghasilkan P0 P1. Sedangkan dari P1 tidak ada transisi untuk input A. Dengan demikian, himpunan state tetap P0 P1. Langkah keempat, mesin membaca input B dari P0, mesin tetap di P0 dari P1. Mesin berpindah ke P2 sehingga himpunannya menjadi P0 P2. Langkah kelima, mesin membaca input terakhir yaitu A dari P0. Input A menghasilkan cabang ke P0 dan P1. Sedangkan dari P2 input A membawa mesin menuju P3. Jika seluruh hasil digabungkan, maka himpunan state akhir menjadi P0, P1, P3. Karena P3 termasuk dalam himpunan state akhir, maka string apa diterima oleh mesin. Nah, sebagai penutup presentasi, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini. Yaitu, pertama, NFA menawarkan fleksibilitas yang tinggi dalam perencanaan automata karena kita tidak diwajibkan mendefinisikan transisi untuk setiap simbol pada seluruh stage. Yang kedua, dalam setiap tahap pengujian string, NFA memproses input dengan menghasilkan himpunan state atau subset yang bukan satu state tunggal saja. Ketiga, sebuah string dinyatakan diterima apabila terdapat minimal satu state akhir sampai pada akhir proses komputasi. Secara formal, hal ini dapat dituliskan sebagai Q akhir intersection F tidak sama dengan himpunan kosong. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai karakteristik NFA dan simulasi pengujian string. Kami berharap pemaparan materi beserta sesi kasus yang telah kami simulasikan dapat membantu memperjelas pemahaman mengenal konsep NFA dalam teori otomata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa.